Tapi kalau dia membanding-bandingkan dengan tetangga yang jauh dari apa yang dari kehidupan mereka, mereka cenderung membanding-bandingkan, kok mereka bisa memiliki mobil, kok bisa mereka hidup bisa lebih bahagia dari kita, kok bisa mereka lebih gampang memiliki fasilitas-fasilitas yang mewah gitu. Kalau kita membanding-bandingkan seperti itu, kalau kita punya rasa tidak puas seperti itu, ya sampai kapanpun ya tidak ada kebahagiaan. Gimana mau ada kebahagiaan, gimana ada rasa puas ketika masih ada keinginan untuk ini, untuk itu, gitu loh. Kebahagiaan jauh dari kita. Tinggalkanlah satu hal ini, yaitu keserakahan. Aku akan jamin kamu akan tidak kembali lagi. Yang itu membuat seperti daya spiritual saya itu seperti bergelora itu waktu itu. Jadi saya pikir ini baik ini yang ditulis ini semudah itu untuk menjalankannya itu. Jadi sampai saat ini pun masih teringat itu di kitab Iti Hutaka itu yang membuat saya itu sebagai biku saat ini untuk mendorong semangat ini, yang bahwa ini ajaran Buddha ini benar dengan meninggalkan hanya keserakahan aja bisa membuat kita untuk satu hal ini kita tidak akan kembali, maksudnya tidak akan kembali ini yang tidak terlahir lagi ke alam rendah seperti alam manusia juga gitu. Jadi mungkin pencapaiannya bisa lebih tinggi mungkin yang dimaksud oleh Pak Internet ini. Pasir kalau segenggam kalau pakai buat bangunan mungkin tidak cukup. Cukup. Maksudnya gini, coba saya tambahkan sedikit ya, sedikit perbaiki. Ini maksudkan segenggam saja sudah cukup dan tanpa harus yang mengambil satu samudra. Jadi dengan segenggam saja itu coba dimasukkan ke mulut, itu sudah cukup untuk mengetahui kalau pasir itu tidak bisa dimakan. Tidak harus cari yang di samudra ini pasir yang mana bisa dimakan. Pasti semuanya juga nggak bisa dimakan. Nah, itu jadi sudah cukup dengan satu sampel itu aja. Kalena Dhamma Sakaca Eta Manggalamutamang. Membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Berbagi pengetahuan seputar pandangan dalam Buddha Sasana. Belajar bersama Dhamma ajaran Buddha. Perbincangan sehubungan dengan pelaksanaan praktek Dhamma. Inspirasi, motivasi, filosofi hingga jalan hidup. Kesemuanya akan kita bahas dan pelajari bersama dalam konten ini. Karena dengan belajar akan membawa kita mencapai kebebasan. Nah, buka. Namo Buddhaya. Salam metta untuk para sahabat Dhamma dimanapun berada hari ini. Hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 kita berjumpa lagi. Salam damai dan sejahtera. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Satu. Nah, kita berjumpa pada minggu ini dengan kondisi yang sedikit berbeda dari minggu sebelumnya. Karena di minggu sebelumnya diserang semut-semut. Semoga minggu ini tidak ada semut yang menyerang. Sementara jalannya perbincangan juga akan sedikit lebih rileks lah, lebih santai. Masa wasa juga sudah hampir setengah bulan. Sampai setengah bulan.
Agustus. Kali ini coba kita bahas dulu pertama-tama sehubungan dengan pandangan dalam Buddha Sasana sebagaimana yang Sang Buddha itu ajarkan. Sang Buddha pernah mengatakan mengenai satu petikan yang berbunyi Santuti Paramang Danang. Kepuasan adalah kekayaan terbesar. Jadi tolong kutipan ini coba dijabarkan menurut pandangan dari para bantenya dengan versi beliau. Terserah bagaimana menjabarkannya. Yang jelas kembangkan dari kutipan ini. Ya, kepuasan adalah kekayaan yang terbesar. Ya, silakan Bante Rizky dulu. Ya, kalau kita memiliki rasa puas, ya itu sudah bagus ya, sudah bagus sekali ketimbang kita tidak memiliki rasa puas ya. Kalau kita tidak memiliki rasa puas, kita rasanya ingin bisa memiliki lebih dari apa yang kita miliki, bisa ingin mencari-cari gitu, karena kita tidak puas dengan apa yang sudah ada pada saat ini, yang sudah kita miliki, yang sudah kita dapatkan. Kita masih mencari-cari karena batin ini tidak puas, ingin mencari-cari terus sampai kapanpun ya. Kalau misalnya batin kita masih mencari-cari, masih tidak memiliki rasa puas, ya sampai kapanpun ya tidak bisa mendapatkan sesuatu yang bisa memuaskan batin. Jadi ya rasa puas harus dimiliki seseorang, itu baru dia bisa mempunyai apa ya, satu kepuasan tersendiri dalam hal apapun. Dia bisa cukup puas melakukan sesuatu, dia cukup puas meraih sesuatu, mendapatkan sesuatu, menggunakan sesuatu, dia cukup puas. Itulah sudah baik sekali. Jadi ya opini saya ya itu, rasa kepuasan itu harus dimiliki dari kehidupan kita itu. Jawaban Tebun. Puas, merasa puas ini adalah, menurut tanggapan saya, puas adalah puas hati ya, merasa puas hati ketika kita dimanapun berada gitu, puas hati terhadap apa keadaan, seperti apa yang kita dapat, seperti makanan atau kelakuan, keadaan lingkungan, sikap orang kepada kita harus merasa puas untuk menerimanya, bahwa kita tulus menerima keadaan itu. Ini adalah karma kita, ini adalah hasil perbuatan kita yang kita terima dengan puas dan mudah untuk puas diri itu. Jadi kita bisa bahagia dimanapun berada. Jadi kita tidak menuntut dari luar untuk mempuaskan kita itu sepuas-puasnya. Jadi apa yang diberikan, yang
efek dari luar itu kita harus terima dengan tulus dan ikhlas sendiri di dalam hati kita. Itu yang kita harus belajar itu, dari tahap ke tahap itu yang akan membuat kita mantap dalam perjalanan hidup itu, yang membuat kita lebih bijak dalam berkehidupan. Nah, ini yang salah satu puas diri ini yang sangat penting kita praktikkan ini. Jadi puas hati terhadap makanan, terhadap kelakuan, terus puas hati terhadap segala macam yang apa yang kita hadapi itu, kita yang dapatkan itu. Jadi kita harus cepat puas hati itu. Itu mungkin ada salah satu bait di Karania Metta Sutta juga ada mengatakan begitu ya. Itu yang sebagai biku saya harus mempraktikkan yang seperti itu, baru bisa maju di dalam Buddha Sasana ya. Itu yang saya pahami itu ya. Sekian. Jadi kan santuti paramangdanang, santuti kepuasan, akan rasa puas dengan apa yang dimiliki, dengan apa yang ada. Nah, termasuk juga memiliki satu istri, satu suami. Nah, itu juga katakan santuti, puas, cukup. Nah, di sini paramangdanang itu kan harta kekayaan. Jadi kita akan berbicara di sini konteksnya di dalam bentuk yang mana puas dengan kekayaan. Jadi dalam pandangan Buddhis berarti tolak ukur kekayaan itu bukanlah terdapat pada seberapa besar nominal materi yang dimiliki, terletak pada kepuasan itu sendiri. Nah, jadi pada poin ini seharusnya yang lebih ditekankan bagaimana cara menjelaskan sehubungan dengan raihan-raihan yang masih di dalam lingkup duniawi untuk mengarahkan pada poin dhamma yang nantinya akan berkaitan dengan al-lobha, ya, itu ketidakserakahan. Seharusnya di sini ya, jadi penerangannya. Tapi sekarang kalau misalnya kita angkat satu pertanyaan, apakah baik jikalau seseorang itu terlalu mudah merasa puas? Gitu. Coba tolong dijawab, Bante Bun. Ada juga mungkin plus minusnya di dalam masalah apa yang bisa bikin satu hal itu negatif atau positif itu. Kalau mungkin puas hati dalam seperti kita melakukan sesuatu itu yang kita harus berjuang agak keras, mungkin itu kita tidak akan merasa puas hati itu ya. Seperti dalam berlatih misalnya kalau kita masih kurang kurang keras atau kurang greget gitu, mungkin kita tidak cepat seperti untuk merasa puas hati. Tentu kita harus agak bekerja keras, lebih keras untuk melatih misalnya contohnya. Jadi agak lebih maju, tidak terus di situ terus gitu kan. Jadi contohnya seperti itu. Dan ada juga hal yang kita harus
merasa puas hati seperti perolehan gitu. Kita harus puas hati apa yang kita dapat itu. Seperti dari lingkungan ini, keadaan itu. Dia itu yang membuat kita harus bijaksana dalam melihat itu. Jadi tidak puas hati dalam segala hal juga gitu. Tidak menaruh seperti kita puas hati seolah kita putus asa misalnya dalam satu hal itu. Seharusnya tidak. Untuk puas hati, jadi kita harus melihat hal itu, tidak bagaimana hal itu akan membuat kita puas hati atau tidak. Yang membuat kita puas hati ya kita harus menerimanya dengan puas hati. Tapi yang belum, untuk tidak membuat puas hati, kita harus melakukannya lebih gigih lagi. Contohnya seperti berlatih ya, misalnya ya, itu seperti contoh-contoh juga duniawi. Mungkin ada seperti umat berumah tangga, mungkin ada hal yang harus dia lakukan lebih gigih, dan ada juga mungkin hal yang dia peroleh, dia lebih terima apa adanya gitu. Itu mungkin banyak contohnya yang nggak bisa kita sebut satu persatu itu. Mungkin itu pandangan saya. Ya, kalau menurut pendapat saya, mudah puas kalau dikaitkan dengan aloba ya, itu kalau pendapat saya sih lebih banyak positifnya ya. Kalau kita bisa menerapkan rasa mudah puas ya, terhadap kehidupan kita sehari-hari, terhadap praktek kita sehari-hari. Kalau kita bisa menerapkan ini, rasa mudah puas, itu bagus sekali. Karena kenapa? Kalau bersinggungan dengan aloba itu sejalan. Kita punya rasa mudah puas dengan apa yang kita miliki. Kita punya rasa mudah puas dengan praktek ajaran Sang Buddha, misalnya meditasi yang kita jalani. Kita mudah puas. Ya, itu sejalan dengan aloba yang kita jalankan. Kenapa Bante bilang sejalan? Ketika orang itu menjalankan praktek meditasi, dia memiliki rasa mudah puas. Di situ tidak ada rasa kayak keserakahan bahwa praktek yang dia jalankan sehari-hari ini mungkin kurang dari target yang dia ingin capai. Tapi karena praktek rasa mudah puas yang dia kembangkan, dia bisa menerima ketika prakteknya nggak begitu sejalan dengan apa yang dia ingin capai. Nah, rasa puas itu yang menjadi poin utama. Dia bisa menerima ya, apapun gitu loh. Jadi kalau menurut saya, rasa mudah puas itu cukup baik sekali ya dipraktekkan bagi kita semua dalam hal apapun. Rasa mudah puas dengan apa yang kita miliki saat ini, rasa mudah puas dengan pencapaian apa yang telah kita capai pada saat ini, dan rasa mudah puas apapun dalam hal apapun itu cukup baik sekali diterapkan. Jadi kalau Bante lihat sih mungkin lebih banyak positifnya ya, ketimbang dari sisi tidak baiknya. Jadi saya Bante berpendapat rasa mudah puas ini baik sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ataupun bagi para praktisi yang menjalankan meditasi, itu bagus sekali dipraktikkan rasa mudah puas.
Ya itu saja. Oke, sekarang bagaimana kalau misalnya keadaannya dibalik, pertanyaannya ya. Apakah dampaknya jikalau seseorang tidak pernah memiliki rasa puas? Bante Bun. Jika seseorang itu tidak pernah merasa puas dalam hal yang bisa merugikannya seperti loba, itu juga sangat tidak baik ya, seperti mencari kehidupan duniawi ini, seperti seseorang mencari nafkah itu, contohnya ingin kaya dan kaya lagi, itu juga tidak bagus itu. Jadi dia punya keinginannya itu sangat kuat, itu sangat serakah sekali pun, itu pun tidak baik itu. Jadi seperti yang dia merasa puas juga dalam bidang seperti apa yang dihasilkan sesuai dengan apa yang dia keluarkan, itu seperti tenaga atau apa modalnya, itu mungkin sesuai yang dia dapatkan pun dia harus menerimanya itu dengan cepat puas, itu bahwa ini adalah dengan hasil yang sekian, dia pun menerima dengan pengeluarannya itu. Jadi tidak serta-merta dia menuntut untuk terus mendapatkan hal yang lebih dan lebih lagi itu. Jadi seseorang itu juga harus cepat puas hati dalam hal perolehan duniawi juga itu, seperti orang bisnis atau orang dagang itu kan. Dan juga seperti seorang biku juga harus puas mendapatkan perolehan itu. Jadi apa yang dia dapatkan dari tiap hari, dia juga mendapat hal yang positif, dia berpikir dalam hal itu, bahwa ini yang akan dapat perolehan itu ya hanya ada segitu ya segitu apa yang dia dapatkan untuk digunakan dalam sehari-hari. Jadi itu juga cepat puas hati. Untuk yang seperti tidak bisa puas hati, ya itu yang membuat kita akan selalu merasa loba itu kan, serakah. Ya, tidak ada habisnya juga diikutin, seperti ingin mendapatkan hasil yang lebih banyak, makanan seperti yang itu yang lebih baik lagi dan baik lagi, itu yang tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Jadi kita harus menjaga mungkin dalam hal yang biasa-biasa aja, yang sedang-sedang saja, yang mungkin dari episode yang dulu pernah yang seperti di jalan tengah saja itu kan, yang jadi sedang-sedang saja itu, tidak terlalu seperti kendor, dan juga tidak terlalu untuk terlalu berserakah itu. Jadi hidupnya mungkin yang seperti itu yang lebih bagus. Ya, itu saja, sekian. Ya, kebalikan tadi ya, rasa mudah puas jalan dengan alobha. Kalau kita punya rasa tidak puas, itu sejalan dengan loba ya. Ini kebalikan dari tadi. Ketika kita menerapkan rasa tidak puas dengan apa yang kita miliki, rasa tidak puas dengan praktek yang kita lakukan, rasa tidak puas dengan hal apapun, itu sejalan dengan loba. Jadi berarti di batin kita masih ada keserakahan, karena menolak, karena tidak menerima dengan kondisi yang sudah mengkondisikan itu, batin cenderung menolak.
oh yang udah saya miliki rasanya belum cukup, saya ingin memiliki lebih banyak lagi. Nah itu ada keserakahan di situ. Ketika ada praktek, oh pencapaian saya sampai saat ini kok begini-begini saja, saya ingin mencapai seperti ini. Nah di situ ada keserakahan, cenderung ingin memenuhi keserakahan itu. Gimana bisa membuat apa yang kita inginkan itu terpenuhi, dan di situ bekerja lobah ya keserakahan ini. Nah selagi batin kita masih ada rasa lobah, rasa keserakahan, ya sampai kapanpun ya tidak bisa terpuaskan. Ya, gimana seseorang yang tidak terpuaskan dia bisa menjalani kehidupan sehari-hari untuk memiliki kebahagiaan? Pasti kebahagiaan tidak ada di situ, karena rasa tidak puas itu. Ya, jadi rasa tidak puas ini ya sangat mempunyai sisi yang tidak baik ya. Jadi ya yang harus dikembangkan kebalikannya, rasa mudah puas. Ketika kita bisa menerapkan rasa mudah puas, kebahagiaan ada di situ. Ketika kita menerapkan rasa tidak puas, cenderung ingin lagi, dan ingin lagi, kebahagiaan tidak ada di situ. Kalaupun ada kebahagiaan di situ, dia hanya sementara saja. Dia tidak bisa berada di samping selamanya. Hanya sebentar saja dia berada di situ. Nanti suatu saat akan hilang lagi. Tapi kalau kita punya rasa mudah puas, ya kebahagiaan ada di situ. Itu aja. Lalu bagaimana caranya untuk melatih diri dalam menanamkan rasa puas? Benar sih. Ya, menanam supaya bisa memiliki rasa mudah puas dari praktek kita sehari-hari, dari kehidupan kita sehari-hari itu kita bisa praktekkan ya rasa mudah puas ini. Bante beri contoh. Bukan mudah puas ya, rasa puas. Rasa puas ya, Oh. rasa puas. Dalam kehidupan sehari bisa kita praktekkan. Seperti apa? Nah, misalnya gini. Kami seorang biku. Biku Kamathana yang kita tiap paginya berpindah patah. Ya. Setiap hari itu berbeda-beda yang kita dapatkan. Kalau tidak ada rasa puas dalam menjalaninya, itu pasti tidak ada kebahagiaan di situ. Karena kenapa? Satu hari itu kita berpindah patah itu, yang masuk ke dalam patah kita itu berbeda-beda. Ya, satu hari ini kita bisa dapat lebih. Ya, besok kita belum tentu bisa dapat lebih. Ya, makan secukupnya. Ya, yang kita dapatkan satu hari itu yang kita makan. Kalau misalnya bikunya tidak mempunyai rasa puas, gimana sih ada kebahagiaan di situ? Itu contoh kecilnya di kehidupan para biku yang harus menjalani pindah patah untuk mereka setiap harinya melakukan itu untuk makannya. Nah, kalau di kehidupan perumah tangga contohnya seperti apa? Contohnya gampang saja ya, di dalam keluarga misalnya ya, ketika di dalam keluarga sudah memiliki rumah, sudah memiliki kendaraan Honda misalnya, tapi kalau dia membanding-bandingkan dengan tetangga yang jauh dari apa yang dari kehidupan mereka cenderung membanding-bandingkan kok mereka bisa memiliki
mobil, kok bisa mereka hidup bisa lebih bahagia dari kita, kok bisa mereka lebih gampang memiliki fasilitas-fasilitas yang mewah gitu. Kalau kita membanding-bandingkan seperti itu, kalau kita punya rasa tidak puas seperti itu, ya sampai kapanpun ya tidak ada kebahagiaan. Gimana mau ada kebahagiaan, gimana ada rasa puas ketika masih ada keinginan untuk ini, untuk itu, gitu loh. Kebahagiaan jauh dari kita. Nah, menanamkan contoh dari ya untuk menanamkan rasa puas itu, yaitu kita harus terima kondisi apa adanya. Hari ini kita dapat apa, yaitu kita terima, kita syukuri. Itulah sebuah kebahagiaan kalau kita bisa menerima, kalau kita bisa mensyukuri dengan apa yang kita miliki, apa yang kita capai. Nah, itulah rasa puas. Sebenarnya gampang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup terima saja, cukup syukuri aja apa yang kita miliki, apa adanya, itu sudah luar biasa. Kebahagiaan pasti ada di situ. Itu gampang sekali diterapkannya sebenarnya. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ya kita cenderung tidak mempraktekkan rasa puas, ya sampai kapanpun ya nggak akan pernah puas ya. Cenderung ingin lagi, ingin itu, ya nggak akan bisa habisnya. Ya, itu mungkin menurut Bante. Nah, silakan Bante Bun. Ya, yang seperti saya katakan dari awal tadi, dia merasa puas itu adalah dari dalam diri kita, tidak menuntut untuk keluar. Agar dari luar itu memberikan kita kepuasan yang seperti apa gitu. Jadi kita merasa puas apa yang telah kita perolehan, apa yang dari luar itu memberikan kita keadaan seperti bermacam-macam itu. Jadi kita harus bisa menerimanya dan untuk merasa puas itu. Jadi kita baru bisa banyak bersyukur dalam setiap momen, dalam setiap perjalanan hidup itu. Jadi kita mudah untuk bahagia itu. Jadi tidak menuntut untuk yang dari luar untuk memuaskan kita. Jadi terlebih kita sendiri yang juga harus memberikan hal yang positif kepada luar itu. Hal yang ada di luar, ya, itu baru bisa membuat kita banyak berbahagia. Ya, ini yang saya dalam sehari-hari yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan di kebikuan ini. Jadi seperti kehidupan ini sangat banyak problem yang masuk seperti dari luar yang membuat kita memikirkan atau apa. Kadang kita tidak merasa puas atau segala macam dari hal-hal itu. Ya, itulah yang kita harus selalu bersyukur dan waspada terhadap batin kita sendiri. Itu yang kita harus praktikkan, yang mudah merasa puas ini yang memang kadang memang agak sulit untuk dipraktikkan, tapi dengan saya setiap hari bisa menjalankannya dengan baik kan, dengan Dhamma ini, ya, kita akan mudah terbiasa dalam kehidupan biku ini. Lama-lama dia akan terbiasa dan akan terbiasa sekali. Jadi akan lebih mudah dan mudah lagi untuk dipraktikkan. Jadi mungkin untuk berumah tangga juga harus
bisa memperhatikan hal-hal seperti itu, seperti banyak masalah di rumah tangga ini kan banyak ini, seperti dia beraktivitas seperti orang-orang bisnis, seperti orang berdagang itu banyak itu. Jadi yang ini yang kita terapkan, merasa puas apa yang telah kita peroleh dalam keseharian itu. Jadi kita tidak seraka, tidak coba itu. Ya, gitu. Oke, sekarang kita sampai ke poin terakhir untuk dibahas. Nah, dalam Buddha Sasana ini tentunya kita mengetahui yang mana ajaran Sang Buddha itu melatih untuk meninggalkan keserakahan, untuk meninggalkan kebencian, untuk meninggalkan kegelapan batin, guna memperoleh kedamaian di dalam diri. Berhubungan dengan rasa puas ini juga ada kaitan di dalamnya, yang mana berupa pelatihan di dalam mengurangi keserakahan atau mengikis keserakahan, nafsu, keinginan, dan berbagai kilesa lainnya di sana. Jadi sini sekiranya dari pandangan para Bante selama hidup di dunia ini, selama mempelajari Dhamma ajaran Sang Buddha, kira-kira Dhamma yang berbunyi seperti apa, atau bait mana, ataukah ya ungkapan yang mana yang kiranya dapat untuk dibagikan guna dipakai oleh Buddha Mamaka, baik sebagai yang sebagai biku, yang sebagai samanera, atau yang sebagai upasaka maupun upasika, untuk menggunakan ini sebagai pegangan agar di dalam hidupnya dapat berjalan sesuai dengan Dhamma dan tampak lebih lancar. Karena sebagaimana kita ketahui, di mana mungkin hampir 100% ya, dari segala persoalan atau permasalahan yang terjadi di dunia ini disebabkan karena manusia tidak memiliki rasa puas itu. Nah, jadi kiranya silakan Bante Rizky tolong bagikan dari apa yang pernah didengar, Dhamma bait mana, poin mana, untuk menggugah. Ya, kalau saya mungkin bisa mengambil istilah kayak segenggam pasir. Segenggam pasir itu sudah cukup ya, sudah cukup kita genggam pasir itu gitu kan. Itu sudah cukup sebenarnya, karena semuanya udah ada di situ gitu loh, tanpa perlu kita memiliki atau meraih atau ingin memperoleh pasir lebih banyak yang seperti luas samudra ataupun luas apapun yang lebih luas dari itu. Kalau pasir yang di samudra kan lebih banyak ya, tapi pasir yang ada di segenggam tangan kita itu sudah cukup. Nah, itu yang Bante bilang, segenggam pasir yang ada di tangan ini sudah cukup sebenarnya. Untuk kita mau pakai apa? Kita nggak perlu punya satu truk pasir atau satu samudra pasir sehingga kita bisa melakukan sesuatu, bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Kita hanya bisa
punya satu genggam pasir itu kita udah cukup bahagia sebenarnya. Nah itulah rasa puas. Ketika kita punya segenggam pasir di tangan kita, kita udah puas ya, udah cukup. Kita nggak perlu punya yang neko-neko. Kita pingin memiliki gundukan pasir seluas samudra, ya itu mungkin hal yang mustahil ya. Kita bisa memiliki pasir seluas samudra. Dengan kita miliki pasir yang ada di senggam tangan pun itu sudah cukup. Nah itulah yang Bante bilang rasa puas. Itulah ungkapan Bante menurut Bante ya. Pasir kalau segenggam, kalau pakai buat bangunan mungkin tidak cukup. Cukup. Maksudnya gini, coba saya tambahkan sedikit ya, sedikit perbaiki. Ini maksudkan segenggam saja sudah cukup dan tanpa harus yang mengambil satu samudra. Jadi dengan segenggam saja itu coba dimasukkan ke mulut, itu sudah cukup untuk mengetahui kalau pasir itu tidak bisa dimakan. Tidak harus cari yang di samudra, ini pasir yang mana bisa dimakan. Pasti semuanya juga nggak bisa dimakan. Nah, itu jadi sudah cukup dengan satu sampel itu aja. Kang Matebun. Ya, yang saya ingin sampaikan dalam dulu mungkin dah hampir 10 tahun yang lalu saya baca satu bait di Itthivuttaka ya, yang itu pertama kali saya baru baca bait itu. Jadi tidak hanya Dhammapada aja, jadi ada tulis begini, tinggalkanlah satu hal ini, yaitu keserakahan. Aku akan jamin kamu akan tidak kembali lagi. Yang itu membuat seperti daya spiritual saya itu seperti bergelora itu waktu itu. Jadi saya pikir ini bait ini yang ditulis ini semudah itu untuk menjalankannya itu. Jadi sampai saat ini pun masih teringat itu di kitab Itthivuttaka itu yang membuat saya itu sebagai biku saat ini untuk mendorong semangat ini, yang bahwa ini ajaran Buddha ini benar dengan meninggalkan hanya keserakahan aja bisa membuat kita untuk satu hal ini kita tidak akan kembali, maksudnya tidak akan kembali ini yang tidak terlahir lagi ke alam rendah seperti alam manusia juga. Jadi mungkin pencapaiannya bisa lebih tinggi ya, mungkin yang dimaksud oleh bait tertentu ini. Jadi ini yang membuat semangat untuk belajar batin saya untuk belajar Buddha Sasana ini di dalam kebikuan ini. Jadi bait ini sangat dia punya seperti power ya untuk kita renungin itu. Jadi yang saya teringat itu yaitu bait itu yang membuat dorongan spiritual yang buat saya lebih terpesona untuk belajar terus Buddha, Dhamma dan praktiknya ini yang seperti ini. Itu saja yang saya sampaikan. Jadi bait Itthivuttaka ini yang buat bahwa keserakahan dan ketidakpuasan ini akan membuat kita semakin dalam dunia samsara ini akan semakin lama dan tidak jelas itu. Jadi Buddha menuliskan ini untuk memberikan dorongan spiritual bagi praktisi Buddhis untuk mempraktikkannya dalam loba ini, keserakahan yang tidak pernah puas dengan perolehan, dengan keadaan dunia ini akan berbahaya. Ini yang disampaikan oleh saya. Sekian. Oke, kita sampai pada poin kesimpulan di mana Sang Buddha memiliki ungkapan Santuti Paramangdana. Kepuasan adalah kekayaan yang terbesar. Dengan demikian ini dapat
ditarik kesimpulan bahwa tingkat ukuran seseorang dikatakan kaya dalam pandangan Buddhis justru terletak daripada seberapa besar kepuasan yang dimilikinya. Nah, bagi sebagian orang yang memang memiliki kebijaksanaan mungkin akan sepakat dengan hal ini. Nah, seperti ada ungkapan, air yang diminum dari gelas emas dengan air yang diminum dari wadah berupa batok kelapa, jika sama-sama diminum dengan perasaan puas, maka rasanya pun akan sama. Nah, disinilah letaknya, dimana seharusnya dari kalimat ini sudah cukup tergambarkan kira-kira kekayaan yang di dalam versi Buddhis itu seperti apa. Nah, letaknya ada di dalam. Dan di sini yang berikutnya adalah, apakah baik jika terlalu mudah seseorang itu merasa puas? Nah, dari penjelasannya pun di antara kedua bante ini itu menjelaskan bahwa ya dapat disimpulkan bahwa tergantung konteksnya. Mudah merasa puas dalam hal apa? Kalau dalam hal itu perolehan materi, pencapaian yang sifatnya lebih ke arah untuk menekan keserakahan, menekan ketamakan, maka ini adalah baik tentunya. Tapi jikalau ini berada di konteks yang mana kita masih harus dalam bentuk untuk mengembangkan diri secara lebih lagi, mengembangkan potensi secara lebih lagi, berlatih secara lebih lagi, maka ini juga tidak dapat dikatakan hal yang baik. Nah, makanya kembali lagi kepada konteksnya di mana. Nah, tapi dengan memiliki rasa cepat puas ini tentunya akan berdampak sangat baik jikalau kita memang berada pada posisi yang mana sudah seharusnya untuk memiliki itu, dan tidak baik jikalau kita berada di posisi yang seharusnya belum saatnya memiliki itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah, apakah dampaknya jikalau tidak pernah memiliki rasa puas? Di sini, jikalau kita tidak pernah memiliki rasa puas, dapat dibayangkan bagaimana seseorang yang selalu hidup dalam kehausan, kelaparan, tidak pernah ada cukupnya, makan seberapa banyak pun tidak kenyang, minum seberapa banyak pun tidak melepaskan dahaga. Ini kurang lebih perumpamannya seperti ini. Kira-kira akan ya demikian. Tidak akan pernah menemukan kebahagiaan di sana. Kalau dalam Buddha Sasana ini, Sang Buddha pernah mengumpamakan dengan samudra. Samudra yang begitu luasnya saja itu memiliki tepian-tepian, memiliki pantai-pantai di sisi-sisinya. Tapi keserakahan manusia, ketamakan manusia itu tidak ada batasannya. Ini melebihi daripada masa muda itu, dan bisa seseorang tidak memiliki rasa puas ini jikalau ya terus membiarkan pikiran itu tanpa kendali. Nah, makanya tidak sedikit bahkan orang-orang yang sudah dikatakan sebagai penguasa besar pun harus mengalami kemalangan dikarenakan hal ini, yaitu tidak memiliki rasa puas. Contohnya seperti Adolf Hitler. Adolf Hitler pada zamannya kita dapat mengetahui tentunya betapa besarnya kekuatan dari negara Jerman kala itu, dan berapa besarnya kekuasaannya saat itu. Andai sosok Adolf Hitler itu punya rasa puas, mungkin kita akan mendapati bahwa nasibnya di hari terakhirnya tidak akan semalang seperti yang telah terjadi, seperti yang telah kita ketahui. Namun dikarenakan beliau tidak memiliki rasa puas dengan wilayah yang sudah dikuasainya, masih harus menyerang Polandia, menyerang Prancis, menyerang Inggris, menyerang Rusia.
hingga akhirnya menjadi tokoh yang memicu pecahnya Perang Dunia Kedua dan harus berakhir dengan kemalangan yang atau kehancuran yang luar biasa dahsyatnya. Di sanalah letaknya. Makanya betapa pentingnya seseorang itu dapat mengenal rasa puas ini. Lalu yang berikutnya adalah caranya ya. Bagaimana cara melatih diri untuk menanamkan rasa puas. Ini sudah para bantainya jelaskan tadi. Dan cara-cara ini juga saya rasa sangat efektif untuk diterapkan pada Buddha Mamaka di zaman saat ini. Jadi, jangan membandingkan. Karena umumnya kita sulit sekali untuk tidak menemukan hal-hal yang semacam ini, terutama dengan betapa dekatnya kita dengan jejaring sosial. Nah, setiap kali ya buka beranda, mungkin akan bertemu lagi dengan hal-hal yang mana postingan-postingan dari orang-orang yang jalan-jalan ke sana, membeli ini, membeli itu. Dan di sana kita akan timbul perasaan mulai membandingkan dengan diri kita. Ini sudah pasti. Nah, sudah pasti akan ada yang seperti ini. Dan di sanalah letaknya. Jadi diri kita tidak merasa puas dengan apa yang diri kita ini miliki karena membandingkan dengan orang lain, dengan yang orang lain miliki, dengan yang orang lain peroleh. Alhasil ya tidak akan pernah ada rasa cukup, karena sampai kapanpun ketika kita melihat di dalam sana, pastinya kita akan selalu menemukan orang-orang yang lebih daripada kita, dan ketika kita membandingkannya, dan kita akan selalu merasa bahwa diri kita masih kurang dibandingkan apa yang ada di sana, sekalipun kita tidak tahu sesungguhnya bagaimana perasaan orang tersebut. Seperti sekarang saya berikan contoh gambaran mudahnya dari sebenarnya kalau kita memiliki sesuatu itu belumlah tentu itu bahagia. Contoh ya, ini contoh. Misalnya saya berpikir bahwa betapa enaknya ya memiliki pesawat jet, berpergian kemanapun juga terserah, kapanpun mau berangkat bisa, itu karena punya jet pribadi. Dan sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah ketika benar-benar saya memilikinya, saya akan merasa bahagia? Pertanyaannya, ketika memiliki jet pribadi, betapa besar biaya untuk parkirnya, nah, biaya sewa untuk tempat pesawat jet itu disimpan, lalu belum lagi membayar teknisi-teknisi untuk merawat pesawat jet tersebut. Tentu bukan biaya yang murah. Dan sekarang jika kita coba tarik untuk membandingkan, mungkin lebih bahagia di saat belum memilikinya daripada yang sudah memilikinya, karena harus memikirkan biaya-biaya tersebut. Dan inilah salah satu gambaran dari sebenarnya apa yang kita lihat belum tentu itu demikian. Apa yang orang lain memiliki ini, itu, dan sebagainya, belum tentu sebahagia yang ada di persepsi kita. Mungkin ketika kita benar-benar mengalami seperti yang kita lihat tersebut, kita juga akan merasa bahwa sesungguhnya tidak bahagia juga. Nah, dan sinilah caranya benar untuk memiliki perasaan agar tidak membandingkan. Nah, lalu kemudian bisa mensyukuri. Nah, ini poinnya. Nah, bisa mensyukuri, puas dengan apa adanya. Nah, sebagaimana kemampuan yang dimiliki. Lain cerita, jikalau memang kita memiliki potensi atau kemampuan untuk bergerak lebih, untuk mencari lebih, memperoleh lebih, itu juga disesuaikan. Nah, tapi di saat kita memiliki kemampuan yang hanya sebatas ini, bagaimanapun masing-masing dari diri kita tahu seperti apa kemampuan yang kita miliki, seperti apa kecerdasan yang kita miliki, seberapa cepat kita berlari, tentunya kan sudah tahu. Jadi ketika tahu seperti itu, kita tahu seberapa besar kekuatan kita, kita juga tidak mungkin dong angkat beban yang beratnya melebihi itu. Saya sudah tahu kekuatan hanya mampu mengangkat ya maksimal 30 kg. Ada beban seberat 100 kg mau diangkat juga tidak mungkin. Nah,
inilah namanya tahu, untuk mensyukuri seperti apa yang dimiliki oleh diri sendiri dengan apa adanya. Dan kalau bisa saya tambahkan, ya coba berlatih untuk melepas, untuk berdana. Nah ini juga akan kiranya sangat membantu sekali dalam hal menumbuhkan rasa puas. Kalau tidak percaya ya coba saja sendiri. Lalu untuk poin terakhir, ya, dhamma poin mana yang kiranya dapat dipakai untuk dijadikan pegangan dalam memiliki perasaan puas. Ya, para bhante juga sudah menjelaskan perumpamaan-perumpamannya. Saya juga kalau diberikan kali ini ingin memberikan mungkin bukan dari kata-kata Sang Buddha ya, tapi salah satu kata dari Lungta Mahabua, yang beliau termasuk kalimat yang beliau ucapkan cukup bersejarah dan saat ini itu tertulis di sebuah batu di depan museum Pipitapan Dhamma Cedi. Yang jadi bagi siapa ingin melihatnya sendiri ya datang sendiri, baca sendiri apa kalimat-kalimat itu. Ada 3 kalimat. Nah, saya akan ambil salah satunya yang mana beliau katakan bahwa dalam kehidupan ini saya sudah cukup. Ini kata-kata beliau ya, bukan saya. Saya di sini sayanya beliau. Dalam kehidupan ini saya sudah cukup. Ditambahkan juga sudah tidak bisa. Dikurangi juga sudah tidak bisa. Dalam kehidupan ini saya sudah cukup. Nah, cukupnya seperti apa? Coba pikirkan sendiri. Ini titipkan untuk para Buddha Mamaka. Nah, kira-kira seberapa besar hubungannya dengan perasaan puas itu, dan seberapa bahagianya seseorang yang telah dapat berkata secara mantap kalimat yang demikian. Ya, untuk hari ini mungkin kiranya hanya ini ya untuk pembahasan kita. Ya, semoga semuanya semakin maju dalam Dhamma dan menjadi pendengar yang bijaksana untuk menyaring mana yang kiranya dapat diambil dan mana kiranya yang tidak perlu diambil. Nah, sekali lagi, jangan hanya sekadar langsung percaya begitu saja. Nah, jadilah seorang yang kritis dan berani untuk menentukan jalan hidup sendiri, mana yang kiranya dapat dicerna oleh diri sendiri dan mana yang memang tidak sesuai dengan diri sendiri juga harus dapat untuk menolaknya. Nah, jadi jangan telan mentah-mentah sebagaimana Dhamma yang Sang Buddha itu ajarkan. Sang Buddha tidak ajarkan Dhamma untuk orang lain percaya begitu saja, tetapi untuk orang lain datang dan buktikan sendiri seperti apa kebenarannya. Ya, silakan Bante Puntario berikan penutupan. Salam metta untuk sahabat Dhamma dimanapun berada. Sampai jumpa lagi di sini. Di minggu depan kita akan bertemu lagi. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya. Semua materi yang diperbincangkan bukanlah untuk ditelan mentah-mentah. Semuanya masih memerlukan proses penganalisaan lebih lanjut berdasarkan hukum kebenaran. Karena kami membahasnya berdasarkan pengetahuan, sudut pandang, serta opini yang dimiliki. Dan tujuan terselubung yang sebenarnya terdapat di sini adalah untuk bersama-sama memacu ketertarikan para Buddha Mamaka dalam mempelajari Dhamma, serta saling mengasah kebijaksanaan. Semoga kita semakin menambah wawasan dan bertambah maju di jalan Dhamma. Susu sang labate panjang. Bersungguh-sungguh mendengarkan dengan baik akan memperoleh kebijaksanaan.